Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Di video kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, antara lain Aprilian Deabella Valentino, Adri Suhardi, Rizky Dava, Nur Latifah, dan Yuniar Sinta Nur Rahayu, dari mahasiswa dan mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah semester 3A, dari dosen pengampu mata kuliah ayat dan hadis ekonomi, Bapak Azhar Muhammad Akbar, MC, Universitas Muhammadiyah Bandung. Akan berkesempatan membahas mengenai pembelajaran hukum waris. Tanpa perlu menunggu waktu lama, langsung saja kita mulai. Selamat menyaksikan. Pengertian hukum waris. Menurut pakar hukum Indonesia, Profesor Dr. Wiryono Projodikoro, 1976, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Sedangkan, hukum kewarisan Islam ialah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum faraid. Hukum waris secara perdata. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 2 cara untuk mendapatkan warisan, yaitu 1. Sebagai ahli waris menurut undang-undang. 2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat, testamen. Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut undang-undang atau ab intestato dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara testamentaire. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja. Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat testamen, maka dalam Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut. 1. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau istri dan anak-anak. Masing-masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya, pasal 852 BW. 2. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat 1/4 dari warisan, pasal 854 BW. 3. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi 2, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia. Keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah, pasal 853 BW. Kemudian, 4 golongan yang berhak menerima warisan. Yang pertama, golongan 1. Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri, suami, dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat 1/4 bagian, ayah ibu pewaris. Yang kedua, golongan 2. Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orang tua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris. Dalam contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapat 1/4 bagian. Pada prinsipnya bagian orang tua tidak boleh kurang dari 1/4 bagian. Ketiga, golongan 3, kakek nenek. Dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek, baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi setengah bagian untuk garis ayah dan setengah bagian untuk garis ibu. Dan yang terakhir, golongan 4, pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat setengah bagian.
Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan setengah bagian sisanya. Menurut ketentuan pasal 838K, H Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris ialah: pertama, mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. 2. Mereka yang dengan putusan hakim pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya, atau hukuman yang lebih berat. 3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya. 4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris. Rukun-rukun waris. Rukun waris terdiri dari 3, yaitu: 1. Pewaris. Pewaris yaitu orang yang sudah meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya. 2. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan, nasab, atau ikatan pernikahan, atau lainnya. 3. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Dasar pembagian waris. Pertama, Surah An-Nisa ayat 11. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa, yang pertama, jika ahli waris seorang anak-anak yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, maka jenis dan bagiannya yaitu ashabah bil gair, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. 2. Jika ahli waris hanya anak perempuan, maka jenis dan bagiannya yaitu ashabul furud. Jika anak perempuan si mayit 1, dia memperoleh setengah bagian, dan jika anak perempuan si mayit lebih dari 1 orang, memperoleh 2/3 bagian. 3. Jika ahli warisnya 2 orang tua, ibu dan ayah, maka masing-masing orang tua, ibu dan ayah memperoleh 1/6 bagian jika yang meninggal mempunyai anak. 4. Jika ahli warisnya 2 orang tua, ibu dan ayah, dan si mayit tidak mempunyai anak, maka ibu memperoleh 1/3 bagian, masuk kategori ashabul furud, dan ayahnya memperoleh sisa bagian, ashabul asyabah. 5. Jika ahli warisnya ibu dengan beberapa orang saudara si mayit, maka ibu memperoleh 1/6 bagian, masuk kategori ashabul furud. Yang kedua, Surah An-Nisa ayat 12. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa 1. Jika ahli warisnya suami yang tidak punya anak maka memperoleh setengah bagian, dan jika punya anak maka mendapat 1/4 bagian. 2. Jika ahli warisnya istri atau beberapa orang istri yang tidak ada anak maka mendapat 1/4 bagian, dan jika ada anak maka mendapat 1/4 bagian. 3. Jika ahli warisnya 1 orang laki-laki atau perempuan maka mendapat 1/6. Tetapi apabila lebih dari 1 maka mendapat bagiannya 1/3 dan dibagi rata. Ayat dan hadis tentang waris. Yang pertama, Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 7. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. 2. Surat An-Nisa ayat 33. Artinya, bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapa dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah SAW. Hadis Nabi dari Ibn Abbas menurut riwayat Al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah bersabda, berikan bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya kepada laki-laki yang dekat. Dan yang terakhir adalah, syarat mendapatkan waris. 1. Meninggalnya seseorang, pewaris, baik secara hakiki maupun secara hukum, misalnya dianggap telah meninggal. 2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti,
termasuk jumlah bagian masing-masing. 3. Adanya harta waris yang siap dibagikan kepada ahli waris. Setelah dikurangi dengan seluruh utang, pajak, biaya rumah sakit, biaya pemakaman, dan lain-lain. Dari paparan yang telah kami berikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur tentang penyaluran harta kekayaan yang dimiliki seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris. Hukum waris dapat dilakukan dengan adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Dengan 3 syarat terpenting. 1. Meninggalnya seseorang, pewaris, baik secara hakiki maupun secara hukum, misalnya dianggap telah meninggal. 2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. 3. Adanya harta waris yang siap dibagikan kepada ahli waris. Setelah dikurangi dengan seluruh utang, pajak, biaya rumah sakit, biaya pemakaman, dan lain-lain. Seperti yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 33, yang isinya menjelaskan tentang peninggalan harta kekayaan setiap orang, harta tersebut diberikan kepada setiap kerabatnya. Ada pula bagi seseorang yang telah bersumpah setia kepada mereka hendaklah diberikan bahagiannya pula.